Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan hari ini saya akan membacakan cerita menggunakan Big Book, dan yang kedua nanti akan membaca interaktif. Perkenalkan, nama saya Lohgede Eka Aprianti, saya kelas E. Izinkan saya mulai ceritanya. Halo adik-adik semua, apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar membaca dengan menggunakan Big Book. Seperti apa Big Book itu nanti kita akan lihat sama-sama ya. Tapi sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa sejenak agar diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini adik-adik? Semua hadir ya? Wah, kalian tampak sangat bersemangat sekali. Tentunya adik-adik nanti akan tambah semangat setelah membaca bersama-sama dengan menggunakan Big Book. Seperti biasa, kita akan membaca di area membaca yang sudah tersedia. Silakan berkelompok sebentar, kita ajak bergantian untuk menuju ke area membaca. Kalian siap? Baik, terima kasih. Ya, silakan kelompok 1 dulu cari tempatnya masing-masing. Sudah? Kelompok 2? Ya, berikutnya. Baik, semuanya sudah menempati area membaca. Adik-adik, sebelum kita mulai membaca, silakan aja adik-adik untuk membuat suatu kesepakatan. Boleh ya? Ya, kesepakatan yang akan kita buat adalah bertujuan agar membaca ini berjalan dengan tertib dan kalian akan nyaman dalam mengikuti kegiatan membaca. Kesepakatan kelas yang pertama, jika ibu bilang kelas, kalian jawab ya. Bisa dipahami? Kita coba ya. Kelas. Ya. Oke, bagus sekali. Kalian sudah paham? Itu kesepakatan kelas pertama. Ada kesepakatan kelas yang kedua. Jika adik-adik ingin bertanya ketika Ibu Eka nanti bercerita atau kalian ingin menyampaikan sesuatu, kalian harus mengacungkan tangan seperti ini. Bisa? Harus bagaimana kita ingin menyampaikan sesuatu? Iya, betul sekali, harus mengacungkan tangan. Sudah? Itu kesepakatan kita ya. 2 kesepakatan kita. Sudah ya adik-adik? Oke, sekarang kita tunjukkan Big Book yang sudah Ibu bawa. Nah, ini dia Big Booknya. Adik-adik perhatikan Big Booknya. Di buku ini silakan coba dilihat apa saja yang dilihat. Ya, betul. Gambar apa yang Ibu bisa lihat? Oh, kepiting. Apa lagi, Made? Oh, ada anak yang sedang bikin kepiting. Apa lagi yang bisa lihat? Ada boat. Oh, tahu boat ya. Kemudian apa lagi ya? Ada kuda. Ya, ada banyak orang. Kira-kira Dede tahu di mana ini tempatnya? Ya, Wayan. Bagus, di pantai. Siapa yang pernah pergi ke pantai? Oh, apa yang bisa kalian lakukan di pantai? Oh, berlari-lari. Lagi? Bermain pasir. Lagi? Oh, berenang. Ya, ada yang sudah pernah mencari ikan di pantai? Belum? Oh, ada yang sudah pernah menangkap kepiting atau dikejar kepiting? Belum? Baik ya. Adik-adik, ini adalah kehidupan di pantai. Ketika kalian jalan-jalan bersama orang tuanya, mungkin salah satunya bisa ke pantai ya.
Adik-adik, nah sekarang kita akan melihat cerita apa yang ada di sini. Oke. Kita punya cerita yang judulnya Kiki dan Kepiting. Apa judulnya? Ya, Kiki dan Kepiting. Kalian tahu Kiki huruf awalnya apa? Ya, K. Kepiting K juga ya. Nah, ini ceritanya Kiki dan Kepiting. Kira-kira apa ya hubungan Kiki dan Kepiting? Ada yang tahu? Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, mereka akan sampaikan bahwa buku ini ditulis oleh tim YLAI, Yayasan Literasi Anak Indonesia, yang merupakan atau diadaptasi dari cerita karya Caroline Wicknall. Kemudian ilustratornya adalah Aziza Nur, ya. Oke, kita kembali ke cerita ini tadi. Kiki dan Kiki menangkap kepiting. Baik, coba lagi acungkan tangannya. Kiki digigit kepiting. Ya, mungkin saja ya. Kita akan baca sama-sama. Kiki tinggal di Kendari. Mana Kiki tinggal? Ya, Kendari. Kiki suka pergi ke pantai bersama kawan-kawannya. Kiki pergi kemana Kiki? Ya, ke pantai. Dengan siapa? Kawan-kawannya. Hari ini Kiki ingin mengumpulkan kulit kerang, kulit keong, dan karang kecil. Siapa yang masih ingat apa saja yang ingin dikumpulkan Kiki? Ya, bagus sekali. Jadi, Kiki ingin mengumpulkan kulit kerang, kulit keong, dan karang kecil. Kita lanjutkan ya. Ketika sedang asik mencari kulit kerang, Kiki berteriak. Kira-kira kenapa Kiki berteriak? Oh, terjatuh. Yang lainnya? Gigit kepiting. Oke, kita cari tahu lagi ya. Kiki berteriak. Aduh, sakit sekali. Kepiting, kepiting, kepiting. Teriak Kiki lagi. Kiki melompat kesakitan. Kepiting kecil terlepas dari kelingking kaki Kiki. Ternyata benar pendapatnya Loh Putu bahwa Kiki digigit oleh kepiting. Bagian tubuh mana yang gigit kepiting? Ya, benar, kelingkingnya. Mau tahu lagi kelanjutan ceritanya? Yuk kita baca bersama-sama. Namun kepiting-kepiting lain tetap mengejar Kiki. Capit kepiting-kepiting itu berbunyi kak 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 kak. Bagaimana bunyinya? Kak 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 kak. Iya, seperti itu bunyinya. Dan si Kiki berkata lagi, kepiting, kepiting, jangan kejar aku, seru Kiki. Namun kepiting-kepiting terus mengejar. Capit kepiting-kepiting berbunyi. Bagaimana tadi bunyinya? Iya, Nyoman? Iya, betul sekali. Kak, 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 kak. Lalu kepiting-kepiting itu mengejar ke kiri dengan bunyinya tadi. Gimana? Kak, 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 kak. Dan kepiting-kepiting itu juga mengejar ke kanan. Kak, 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 kak. Capit kepiting-kepiting itu terus berbunyi seperti tadi. Kak, 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 kak. Bagaimana kira-kira Kiki? Kasihan ya? Apa yang dirasakan Kiki kira-kira? Oh, kesakitan tentu ya karena digigit kepiting. Kemudian dia juga ketakutan. Ketakutan, kemudian dia pulang menaiki kuda yang ada di sebelahnya, yang disewanya. Seperti itu cerita Kiki dan kepiting tadi. Kelas. Ya. Baik, adik-adik tadi sudah mendengarkan bersama, kita sudah membaca bersama di buku
yang judulnya Kiki dan Kepiting. Sedang ibu ingin bertanya, kira-kira masalah apa yang dialami oleh Kiki dalam cerita tadi? Ya, silakan acungkan tangannya. Ya, Kiki kesakitan, ya, capit oleh kepiting. Kemudian kira-kira apa solusi yang bisa diberikan kepada Kiki? Oh, Kiki berlari, Kiki menjauhi kepiting, Kiki harus berhati-hati. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Jadi ketika adik-adik nanti jalan ke pantai, kalian harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Ada nggak yang berbahaya di dekat kalian? Akan dijauhi supaya tidak terjadi seperti Kiki, kakinya digigit oleh kepiting. Tentu itu akan sakit sekali ya. Demikian adik-adik yang sudah kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar membaca dengan menggunakan buku. Apakah kalian semangat? Oke, untuk kesempatan berikutnya kita akan membaca lagi dengan cerita yang lainnya. Terima kasih atas antusiasnya hari ini, semangatnya. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Kita aturkan para Santi. Om Santi Santi Santi. Berjumpa lagi hari ini. Hari ini kita akan belajar membaca interaktif. Ada yang sudah tahu membaca interaktif itu seperti apa? Belum? Ya, sebentar akan kita praktekkan bersama-sama ya adik-adik. Tetapi sebelum kita mulai kegiatan, agar diberikan keselamatan dan kelancaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kali ini Ibu Eka yang pimpin. Siap? Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, kalian sangat bersemangat sekali Bu Eka lihat hari ini. Agar menambah semangat kalian, mari kita tepuk semangat. Bagaimana? Setuju ya? Baik, tepuk semangat. 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 Wah, luar biasa sekali semangatnya adik-adik. Mereka makin senang jadinya, dan sekarang kita akan belajar membaca interaktif. Bu akan perlihatkan cerita yang akan kita baca hari ini. Tetapi sebelumnya seperti biasa, kita akan membaca di area membaca di depan. Adik-adik akan duduk di sana, kita akan membaca bersama-sama. Kita mulai ya. Dari kelompok pertama, silakan menempati area membaca. Kelompok kedua, silakan cari tempat. Kelompok ketiga, ya sudah semuanya. Karena semua sudah menempati area membaca, sebelum kegiatan membaca kita laksanakan, seperti biasa ada kesepakatan yang harus kita taati. Ada yang masih ingat kesepakatan minggu lalu? Lupa? Baik, Ibu Eka ingatkan kembali ya. Yang pertama, jika Ibu Eka bilang kelas, adik-adik jawabnya apa? Betul, ya. Kita ulang sekali lagi ya. Kelas. Baik, bagus sekali. Itu kesepakatan kelas pertama. Kesepakatan kelas kedua, jika kalian ingin mengatakan sesuatu atau bertanya ketika kita sudah mulai bercerita, apa yang harus kita lakukan? Ya, betul sekali, harus mengacungkan tangan terlebih dahulu ya. Kenapa seperti itu? Supaya kegiatan membaca kita berjalan dengan lancar dan adik-adik bisa menikmati suasana membaca nanti. Sudah adik-adik bisa dipahami kesepakatan kelas kita? Ya, bagus sekali. Karena kesepakatan kelas sudah kita buat, sekarang Bu Eka akan tunjukkan cerita yang akan kita baca bersama-sama. Ini dia. Ceritanya ini berjudul Berbeda Itu Tak Apa. Berbeda itu tak apa.
Jadi cerita ini ditulis oleh Sophie Dewayani. Kemudian ada ilustrator dari cerita ini, diantaranya yaitu Singgih Cahyojatmiko, kemudian Elvira Novianti Ken, dan Nufitra Nugraha, Lili Yang, Matahari Indonesia, Muninggar Herdiani, Naimatur Rofikoh, Elviana, dan ilustrator terakhirnya yaitu Santosa Triwibawa. Itulah ilustrator dari buku ini. Kelas. Ya. Oke, sekarang perhatikan gambar sampul buku ini. Di sini adik-adik bisa lihat gambar binatang apa saja. Ya, betul. Ada binatang gajah dan ada binatang kelinci. Apakah mereka sama bentuk tubuhnya? Berbeda. Oke, jadi adik-adik sudah pernah ya melihat gajah dan kelinci? Sudah bisa membayangkan perbedaannya? Nah, kemudian berbeda itu tak apa? Begitu judulnya. Sekarang nama binatang ini adalah, ada yang bisa menebak? Oke, ya, Gogo, Koko, ya bisa ya, mungkin ya. Nah, nanti Ibu Eka perkenalkan nama binatang ini. Kira-kira apa yang sedang mereka lakukan bersama-sama ya? Lagi mengobrol, ya. Lagi bermain. Baik, sekarang kita cari tahu lagi ya apa yang dilakukan oleh kedua binatang ini. Adik-adik tahu kira-kira di mana tempat terjadinya cerita ini? Di halaman, di hutan, kebun binatang. Oke, jawabannya bagus-bagus ya, mungkin saja ya. Sebentar kita cari tahu lagi. Satu lagi pertanyaan Ibu Eka. Kira-kira kapan terjadi cerita ini? Mereka sedang bersama-sama ini kapan? Oh, pagi hari. Oh, siang hari. Ada yang jawab malam hari? Iya. Kita lihat halaman berikutnya ya nak ya. Nah, ini ada gambar mereka sedang bermain. Bermain apa mereka nak? Bulu tangkis. Ya, jadi kedua binatang ini sedang bermain bulu tangkis. Ayo kita berkenalan dulu, siapa nama binatangnya? Baik adik-adik, kita berkenalan dulu ya dengan kedua binatang ini. Namanya siapa ya? Yuk kita lihat. Oh, ternyata gajah yang lucu ini namanya Gaga. Ini Gaga. Ya, namanya siapa nak? Ya, Gaga. Kemudian kelinci ini namanya Kiki. Jadi nama kedua binatang ini adalah Gaga dan Kiki. Kita sudah kenal ya namanya nak ya. Kita lihat lagi ceritanya apa ya tentang Gaga dan Kiki. Mereka akan bermain apa bersama-sama? Penasaran? Kelas. Oke, ya. Kita akan lihat halaman berikutnya. Baik, di cerita ini adik-adik melihat bahwa Gaga dan Kiki, bagaimana wajahnya? Apakah mereka tampak sedih atau ceria? Ceria. Kira-kira kenapa mereka ceria? Oh, karena akan bisa bermain bersama-sama. Kalian senang bermain dengan teman-teman kalian? Nah, Gaga dan Kiki juga seperti itu nampaknya. Nah, kita lihat ceritanya. Gaga mengajak Kiki bermain bersama. Main apa ya? Lihat, ada pohon jambu.
pohon jambu. Kemudian, namun Kiki tak bisa memetik jambu. Gajah menjawab, tak apa, tak apa. Gaga bisa mengambilkannya. Nah, bagaimana Gaga itu, adik-adik, sifatnya? Ya, baik ya. Dia mau menolong si Kiki, walaupun Kiki tidak bisa mengambil jambu secara langsung. Kita lihat lagi cerita berikutnya. Sekarang, setelah mereka memetik jambu, Kiki kemudian mengajak Gaga ke rumahnya. Rumah Kiki kira-kira bagaimana bentuknya? Apakah besar atau kecil ya? Ya, kecil sesuai badannya ya. Kira-kira si Gaga bisa masuk nggak ke rumahnya Kiki? Oh, tidak bisa menyangkut ya nak ya. Ya, terlihat pada gambar bahwa Gaga berusaha masuk ke rumahnya Kiki. Tapi nampaknya tidak bisa karena ukuran tubuhnya yang besar. Benar ceritanya bahwa Gaga ini tidak bisa masuk ke rumahnya. Oh, kita main apa lagi ya, Kiki? Kemudian mereka punya ide lagi. Mereka bermain yang lain-lain. Bermain salah satunya yaitu main apa adik-adik dari gambar dilihat? Main apa dia? Oh, iya, menyemprotkan air dari mulutnya. Kira-kira siapa yang lebih pandai saat menyemprot air? Ya, Putu? Gajah. Oh, Putu pernah melihat di kebun binatang gajah menyemprot air seperti itu ya. Bagaimana dengan kelinci? Kita lihat. Mereka tampak senang bermain air, tetapi sayangnya Kiki itu tidak bisa menyemprotkan air terlalu jauh. Sedangkan Gaga bisa. Mereka bisa bermain bersama-sama, walaupun ada yang memiliki kekurangan seperti Kiki ya. Nah, sekarang mereka akan bermain apa ya? Adik-adik lihat gambar apa di sini? Oh, ada air. Kalau ada air, biasanya mereka akan ngapain ya? Hah? Oh, berenang. Kita lihat ya. Gaga suka berenang, sedangkan Kiki takut air. Nah, apakah mereka bisa bermain bersama sekarang? Kira-kira? Oh, tidak. Kenapa tidak? Karena Kiki tidak bisa berenang. Ya, Nyoman bagaimana? Bisa. Terus bagaimana kira-kira caranya ya? Ada yang bisa menebak? Oke, mungkin ya nak ya. Sekarang kita lihat bagaimana cara mereka bermain. Gaga mengatakan, baiklah, tak mengapa Kiki. Kita masih bisa bermain bersama. Lihat halaman berikutnya. Ternyata betul, Gaga dan Kiki bisa bermain bersama-sama. Gaga dan Kiki bermain air bersama-sama. Kiki duduk di punggung Gaga. Mereka terlihat seperti bagaimana perasaan mereka? Iya, sangat senang sekali. Jadi bagaimana adik-adik? Walaupun mereka berbeda-beda, tetapi mereka bisa tetap bermain bersama-sama. Apakah senang kalian hari ini mendengarkan ceritanya? Iya. Kelas. Dari cerita tadi, Bu Eka ingin bertanya, siapa nama gajah yang lucu tadi? Ya? Gaga, betul sekali. Sekarang siapa nama kelinci ini? Kiki, iya benar. Apa saja tadi yang dilakukan Gaga atau gajah yang tidak bisa dilakukan oleh Kiki? Ya, memetik buah jambu. Kemudian apa lagi? Ada ya nak ya?
menyemprotkan air yang jauh yang bisa dilakukan gajah. Ada lagi nak? Berenang, bagus sekali. Kemudian sekarang Kiki, apa yang bisa dilakukan Kiki? Oh, masuk ke rumahnya yang ke lubang kecil, sedangkan gajah tidak bisa karena tubuhnya besar. Ya, ada lagi yang bisa dilakukan oleh Kiki? Oh, menyemprotkan air juga. Ya, walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, dia juga masih bisa menyemprotkan air, itu benar. Kemudian, apa yang bisa dia lakukan bersama-sama? Yang pertama, ya menyemprotkan air tadi. Yang kedua, berenang. Bisa mereka berenang bersama-sama? Bisa, walaupun Kiki tidak bisa berenang. Bagaimana tadi caranya? Oh, dia duduk di punggungnya gajah. Jadi, si Kiki kelinci tetap bisa berenang bersama, bermain air dengan si Gaga gajah dengan cara yang adik-adik sampaikan tadi, yaitu duduk di punggungnya gajah. Senang sekali mereka ya nak ya. Iya. Nah, dari cerita tadi, permasalahan apa yang adik-adik amati yang terjadi pada kedua binatang itu? Oh, yang pertama, Kiki tidak bisa mengambil jambu ya nak ya. Kemudian bagaimana caranya? Dibantu oleh gajah. Kemudian apa lagi? Ya, ada permasalahan juga bahwa si Kiki nggak bisa berenang, tapi dia sebenarnya ingin ikut berenang. Jadi gajahnya juga membantu dia. Diajak, taruh di punggungnya, kemudian mereka bisa bermain bersama. Ya, itu beberapa permasalahan yang sudah kita temukan dan adik-adik juga sudah hebat-hebat dalam mencarikan atau menemukan solusi pemecahan masalahnya. Bagaimana? Apakah senang hari ini belajar? Iya, bagus sekali anak ya. Mereka makin semangat. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Kita akan membaca bersama lagi dengan cerita yang berbeda tentunya. Sebelum Ibu Eka akhiri, tadi ada kata memetik, menyemprot. Adakah yang tahu artinya? Memetik apa? Ya? Nyoman? Oh, ya, seperti tadi ada memetik jambu, mengambil jambu dari pohonnya dengan menggunakan misalnya tangan. Kalau menyemprot bagaimana? Oh, seperti gajah dan kelinci tadi menyemburkan air. Ya, adik sudah paham ceritanya ya. Terima kasih hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama karena tadi sudah diberikan kelancaran dalam bercerita. Silakan ambil posisi yang baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa. Terima kasih ya.